안녕하세요. 반가워요. 저는 Hua Ensor이에요. Halo semua, ini video pertama aku. Di video kali ini, aku mau share ke kalian gimana sih caranya untuk mendaftar KGSP. Yang kalian tahu KGSP itu udah berubah sih namanya, jadi GKS, Global Korean Scholarship. Jadi tahun 2018 aku pernah mencoba untuk apply scholarship KGSP melalui kedutaan Korea yang ada di Jakarta. Nah, sekarang aku pengen share ke kalian tentang syarat-syarat KGSP. Jadi, untuk pertama beasiswa KGSP itu dibagi jadi dua. Yang pertama, kalian bisa mengirim dokumennya itu ke kedutaan Korea yang ada di Jakarta. Kalian tinggal cari aja di internet di mana lokasinya. Dan yang kedua itu kalian bisa langsung apply ke universitas yang kalian tuju. Kalian harus tahu ya, apa sih bedanya kalau kalian apply ke kedubes sama ke universitasnya langsung. Yang pertama, kalau kalian mau apply lewat kedubes, kalian itu kelebihannya bisa milih 3 universitas dan 3 jurusan yang berbeda. Kayak gitu. Cuman kekurangannya adalah saat ini yang lebih diprioritaskan kalau kalian mau lewat kedubes itu adalah jurusan sciences. Kalau kalian ingin memilih lewat university, kekurangannya adalah kalian cuma bisa milih 1 universitas dengan 1 jurusan. Kemudian, kalian juga harus mengirim dokumennya itu lewat pos. Berbeda dengan kedubes dan university itu beda tanggalnya. Jadi kalian harus pintar-pintar buka website university-nya. Jadi bisa aja kedubes itu tanggalnya 20 Februari. Seperti itu. Tapi bisa aja di university itu lebih awal atau enggak lebih telat daripada kedubes. Jadi kalian harus ekstra mencari informasi di webnya web university-nya. Jadi kalau kalian mau download formnya, pertama kalian bisa download di form university-nya. Yang kedua kalian bisa download di form kedubes Korea yang ada di Jakarta. Jadi tinggal dicari aja di webnya. Untuk bachelor's degree atau S1 ini, kalian dikasih waktu selama 4 tahun untuk belajar di Korea dan 1 tahun untuk belajar bahasa Korea secara gratis. Gimana ya kalau misalkan aku nggak bisa bahasa Korea? It's not problem, nggak masalah sama sekali kalau kamu nggak bisa bahasa Korea. Nanti kamu akan diajarkan selama 1 tahun dan mengikuti lebih dari mungkin 2-3 kali topik. Jadi topik itu adalah tes untuk bahasa Korea. Dan kalau nggak salah, minimal untuk masuk universitas di Korea itu beda-beda ya. Ada yang topik 3, it's okay. Kamu dapat topik 3, itu kalau nggak salah di HUFS, Hankuk University of Foreign Studies. Kalau kalian milih seperti kayak Kyunghee atau Seoul University, itu mereka minta topik 4. Tapi kalau misalkan ada juga seperti jurusan di salah satu university, Sungkyunkwan atau Korean Art University, mereka ada yang mintanya 5 topik level 5 dan itu susah. Jadi gimana dong kalau misalkan kalian gak lulus topik terus di Korea, maka kalian akan diberi kesempatan selama 1 bulan, aku juga nggak tahu sebenarnya sampai berapa bulan, terus akan adakan ujian kembali dan sampai nggak bisa lagi maka akan dipulangkan ke Indonesia. Tapi menurut aku nggak mungkin juga ya, secara kalau udah tinggal di Korea gitu, lingkungannya Korea pasti bisa kok. Jadi KGSP itu diadakan 2 kali dalam setahun. Yang pertama jenjang S1 atau undergraduate, yang kedua itu jenjang graduate. Syarat-syaratnya apa sih? Yang pertama syaratnya adalah kalian harus berkewarganegaraan yang termasuk salah satu negara yang akan diberikan beasiswa oleh Korea Selatan. Yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi jasmaninya harus sehat, rohaninya juga harus sehat. Bagi kalian yang menyandang disabilitas, jangan putus asa karena scholarship ini juga bisa menerima kalian. Jadi
Jangan merasa aku kekurangan, aku punya kekurangan. No, semua manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Kemudian kalian harus berusia di bawah 25 tahun. Jadi yang di atas 25 tahun maaf banget gak bisa ngikutin untuk GKS undergraduate ini. Peserta GKS undergraduate ini harus sudah lulus SMA, SMK, atau yang sederajat dengan itu. Dan harus punya ijazah tentunya ya untuk melengkapi dokumen. Nah, gimana kalau nggak punya ijazah? Kalian masih bisa menggunakan yang namanya sertifikat kelulusan, surat kelulusan kayak gitu. Gimana dong yang diploma? Yang diploma yang mau lanjutin ke S1, apakah harus pakai ijazah diploma? Enggak ya, jadi tetap harus ngelampirin ijazah SMA-nya. Ini nih yang bikin banyak orang kayaknya susah untuk daftar KGSP for undergraduate. Karena salah satu syaratnya adalah nilai rapot rata-rata harus 80 atau kalian harus masuk 20% dari ranking teratas di sekolah kalian. Saran aku adalah kalau kalian masih di kelas 1 SMA atau misalkan SMP, jadi kalian harus kejar nilai kalian supaya minimal 80 agar kalian bisa ngikutin scholarship ini. Peserta yang lulusan di Korea, lulusan sekolah dari Korea atau pernah dapat gelar S1 di Korea atau S1 di Indonesia, itu nggak bisa untuk ngulang lagi kuliah kayak gitu. Udah itu kalian cuman boleh milih satu jalur. Kalau nggak ke Dubes, kalian memilih university. Kalian nggak bisa milih kedua-duanya. Kalau misalnya kalian tetap ngotot, aku mau coba yang di Kedubes, aku juga mau coba university, otomatis nama kalian langsung gugur, nggak dilihat, nggak didengar sama sekali. Jadi hati-hati ya. Jadi ini cuma optional guys. Kalau orang-orang di luar sana, bagi kalian-kalian yang memiliki topik level 3 minimal atau dengan nilai TOEIC, TOEFL, IELTS yang memuaskan, kalian bisa diprioritaskan. Waktu tahun 2018, aku nyertainya topik level 2. Aku tes topik level 2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Bagi pendaftar jalur Kedubes, itu diprioritaskan dengan jurusan Engineering and Science. Saran aku, kalau misalkan kalian mau milih sosial, kalian sebaiknya pilih jalur yang university. Udah itu cakupan beasiswa S1 undergraduate KGSP atau GKS ini tuh berapa sih? Jangan sampai kamu udah belajar di Korea tapi kamu kelaparan kayak gitu karena nggak punya uang, atau misalkan cuman sekolah doang terus biaya untuk ngekos dan lain-lain. Halo, Korea itu mahal guys, nggak kayak Indonesia aja udah susah kuliah gitu, apalagi di Korea. Jangan khawatir, karena kalian tetap akan dikasih uang kok. Uang pendaftaran sama uang kampus itu gratis. Udah itu tetap kalian dikasih uang jajan. Kurang apa lagi? Sekolah dibiayain, uang jajan dikasih. Gak mungkin mati kelaparan guys. Uang jajan dikasih senilai 900 ribuan atau sekitar 11,2 juta rupiah. Jadi 11,2 juta rupiah ini kalian bisa pakai buat makan sama buat dorm. Jadi kalian dikasih dua pilihan. Kalian mau tinggal di dorm, university, atau kalian mau tinggal di kos-kosan misalkan. Ya cari-carilah sekitar kampus kayak gitu. Tapi tetap kalau kalian belajar bahasa Korea 2 tahun, kalian harus tinggal di asrama ya, nggak bisa di luar asrama. Karena biasanya mereka yang milih, misalkan aku milih Kyunghee University, aku keterima. Aku bakal belajar bahasa Koreanya nggak di Seoul. Aku bakal belajar bahasanya di kota lain. Dan kalau misalkan aku keterima misalkan di Kaemyung University, berarti kan di luar Seoul. Nah, aku bakal belajar itu bahasa Koreanya di kota Seoul. Mungkin biar merasakan masing-masing kota, masing-masing daerah. Karena berbeda kan dari gaya hidupnya, dari aksen bicara bahasa Korea juga beda. Terus pas kalian datang ke Korea, kalian itu dikasih tunjangan senilai sekitar 200 ribuan atau 2,4 juta buat pegangan kalian. Asuransi juga dibiayain 60 ribuan per bulan. Yang didapat uang saku kalian itu free
Buat kalian, buat makan, buat ongkos, buat jalan-jalan, buat bayar kosan atau bayar dom. Enak banget, senang hati. Nah, udah itu tiket pesawat pulang pergi. Tiket pesawatnya ditanggung guys, ditanggung. Kurang apa lagi KGSP, kurang apa lagi GKS. Coba, beruntung banget kan? Pesawat dibayarin, pesawat pergi dibayarin, pesawat pulang dibayarin. Gak usah mikir lagi. Jadi, kalau misalnya kalian udah menyelesaikan training bahasa Koreanya setahun, kuliahnya 4 tahun, 5 tahun tuh. Terus kalian abis lulus memutuskan untuk berkarir di Indonesia untuk membangun negeri kita menjadi negeri yang lebih bagus lagi. Kalian dapat tunjangan dari GKS ini sebanyak 100 ribuan atau 1,1 juta. Nah ini nih, yang aku bilang kenapa aku nyuruh kalian belajar bahasa Korea dari sekarang. Kalau kalian bisa menyelesaikan topik minimal topik 5, jadi topik itu ada 6 ya, ada 6. Aku udah di 2 nih, aku udah di 2. Nah kan kalau kalian mau lulus masuk university minimal 3, 4, 5, tergantung university. Kalau kalian bisa nyelesain di level 5 ini, kalian dapat uang hibah sebanyak 100 ribuan setiap bulan selama kalian kuliah. Jadi nambah lagi guys, jadi 1 juta won. Nggak 900 ribuan, 1 juta won. Makanya aku ngingetin kalian yang mau ikutan GKS, please belajar bahasa Korea dari sekarang. Yang pertama itu formulirnya sendiri. Jadi kalian itu bisa download kan formnya. Formnya itu terdiri dari formulir, jadi kalian bisa isi formulirnya. Yang kedua ada personal statement. Yang ketiga ada study plan. Yang keempat itu adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi dari 2 orang yang betul-betul mengenal kalian. Bisa kepala sekolah kalian atau bisa guru kalian sendiri. Guru kalian yang mengerti kalian. Ingat ya, yang mengerti kalian. Memang pangkat seseorang itu juga penting, seperti kepala sekolah, ya penting, tinggi, paling tinggi di sekolah. Gak apa-apa kita minta 1 surat rekomendasi ke kepala sekolah kita. Tapi yang kedua ini, aku saranin guru yang benar-benar ngerti kalian. Ketika guru itu ngerti kalian, guru itu akan menyampaikan dengan benar-benar jelas, detail, kekurangan kalian apa, kelebihan kalian apa. Kalau sampai kalian sekolah di Korea, lanjutin studi ke Korea itu, nggak akan nyesel deh, soalnya milih kalian. Udah itu surat rekomendasinya masing-masing ini. Misalnya kepala sekolah, ini guru, dimasukin ke amplop yang berbeda. Bisa amplop dari sekolah yang ada capnya gitu loh. Masukin, udah itu disegel, ditutup pakai double tip kayak gitu juga bisa. Udah itu di belakangnya ditandatanganin sama guru kalian atau kepala sekolah kalian. Jadi itu sebagai bukti bahwa murni asli bahwa kepala sekolah kalian atau guru kalian yang memang mengisi form tersebut. Jadi nggak upit-upit, nggak bohong-bohong. Terus juga ada GKS Applicant Agreement. Jadi kalian tinggal checklist doang gitu, ngisi-ngisi biasa aja sih kalau yang itu. Jadi selanjutnya ada Personal Medical Assessment. Itu jadi kayak kalian tuh harus ke rumah sakit buat dapetin satu kertas yang menyatakan bahwa kalian sehat. Udah itu kalian bisa sertakan nanti bersama paspor kalau kalian lanjut ke second round. Jadi kalau dari sekarang enggak sih. Enggak ya, kalian nggak harus bikin paspor, kalian nggak harus cek-cek ke rumah sakit juga. Udah itu salinan resmi ijazah dan salinan transkrip nilai dari sekolah kalian yang di-translate ke bahasa Korea atau bahasa Inggris dengan sworn translator. Bener aku ngomongnya kan? Sworn translator. Jadi nanti kalau misalkan memang kalian pengen tahu lebih lengkapnya tentang apa aja dokumen yang harus disiapkan, nanti aku bakal bikin videonya. Bukti kewarganegaraan pelamar. Untuk bukti kewarganegaraan pelamar, aku pakainya akte kelahiran. Jadi akte kelahirannya aku di sworn translator ke bahasa Inggris. Kemudian juga untuk bukti kewarganegaraan orang tua, aku pakainya kakak. Jadi kakaknya juga aku pakai sworn translator ke bahasa Inggris. Jadi semuanya ke bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Korea selain topik itu, sertifikat topik. Jadi kalian juga bisa menyertakan salinan topik kalian
ataupun salinan TOEFL kalian, TOEIC, IELTS kayak gitu bisa disertakan salinannya. Kalau kalian memang punya, ini cuman optional aja. Cuman dari optional ini bisa ngebantu kalian untuk lebih dipertimbangkan. Tapi itu balik lagi ke takdir kalian masing-masing, karena ada juga yang nggak masukin topik ataupun TOEFL, TOEIC, IELTS itu tetap keterima. Udah deh beres sih. Itu yang aku sebutin adalah persyaratan-persyaratan yang kalian harus penuhi kalau kalian mau apply scholarship, Global Korean Scholarship ya. For undergraduate ya, bukan graduate. Sebenarnya hampir sama persyaratan yang undergraduate sama graduate, hampir sama. Cuman beda di sedikit-sedikit aja. Karena aku sendiri juga pernah ngikutin GKS, apply scholarship-nya. Terus juga aku bakal share ke kalian bagaimana caranya mengisi formnya. Karena buat aku juga, aku banyak nanya ke orang-orang yang pernah ikutan bahkan keterima scholarship-nya, gimana cara ngisi formnya dengan benar. Karena dengan mengisi form dengan benar, orang-orang yang baca, orang-orang penting yang baca bakal terkesan dengan kalian. Dan mungkin aja mempertimbangkan kalian untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Udah itu juga ada seperti personal statement, study plan. Di video nanti juga aku bakal jelasin gimana caranya mengisi personal statement dan study plan misalkan dengan benar. Walaupun aku sendiri juga masih belajar dan aku sendiri juga belum keterima GKS, tapi 괜찮아 yo. Masih ada tahun depan dan tahun depannya lagi. Jadi kalau kalian suka, like videonya, subscribe, dan jangan lupa bunyiin lonceng notifikasinya. Sekalian komen ya, komen pertanyaan apa aja yang kalian mau tahu tentang GKS ini. Kalau kalian belum ngerti, tanya. Nanti aku bakal bikin video lainnya dan menjawab pertanyaan kalian. 안녕, 감사합니다.